Pada video ini kita akan membahas kembali soal PAS Fisika SMA kelas 11 ya. Jadi karena mungkin kurikulum Merdeka itu beberapa sekolah mengajarkan materinya berbeda-beda sehingga topiknya itu ada yang tidak sama dengan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Oke, soal ini adalah tipe soal lain dari soal PAS Fisika SMA kelas 11 ya. Kita mulai dari nomor 1, soalnya berbahasa Inggris seperti ini, kita baca dulu. A brick of specific gravity 2, the density of the brick is 2000 kg per meter cube. And volume 1.5 times 10 power of minus 3 meter cube is dropped into a swimming pool full of water. When the brick is lying on the bottom of the pool, what is the magnitude of the normal force on the brick? Oke, jadi soal pertama ini soal kaitannya dengan fluida ya, jadi materi fluida di kelas 11. Oke, kita gambarkan seperti ini. Jadi ceritanya adalah ada batu bata ya, kemudian dia punya density massa jenisnya 2000 kg per meter kubik dan volumenya 1,5 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian dia dijatuhkan di kolam renang, kemudian dia ada di bottom of the pool. Artinya dia ada di dasar kolam renangnya seperti ini. Kita gambarkan batu batanya. Dan pertanyaan pada soal ini adalah magnitude of the normal force. Kayak normalnya berapa kan? Jadi karena dia berada pada suatu fluida, jadi dia ada di dalam air di sini kan. Misalkan kita gambarkan seperti ini untuk airnya ya. Jadi dia berada dalam suatu fluida di air, maka pada balok ini atau pada batu bata ini akan bekerja gaya apa aja? Yang pertama adalah tentu saja di dasar ini dia masih punya gaya berat ya. Gaya berat selalu ada W, kemudian ada gaya normal N ke atas, dan ada gaya Archimedes ya atau gaya apungnya, kita sebut sebagai FA. Nah, pada saat di dasar balok ini atau bata ini kan tentunya tidak bergerak. Artinya kalau dia tidak bergerak memenuhi hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Jadi kita punya sigma F-nya adalah N ditambah dengan F Archimedes itu sama dengan dikurangi dengan yang ke bawah itu W itu sama dengan 0. Artinya N-nya sama dengan W dikurangi F Archimedes ya. W-nya adalah beratnya, Fa itu adalah gaya Archimedesnya. Nah, sekarang kita hitung untuk W-nya sendiri. W itu sama dengan massa dikalikan gravitasi atau M kali G ya. Gravitasinya kita akan gunakan 10. Kemudian massanya di sini tidak diketahui tetapi kita memiliki massa jenis dan volume. Artinya massa dari balok ini atau dari batu bata ini bisa kita ganti menjadi M itu sama dengan rho dikalikan V ya. Karena apa? Karena rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Artinya massa itu rho dikalikan volume. Kemudian kalikan gravitasi. Dan rho-nya kita punya 1,5 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian rho-nya itu yang 2000 ya. Jadi ini volumenya kita geser aja di sini. Nah, rho-nya adalah 2000 atau 2 kali 10 pangkat 3 dikalikan volumenya 1,5 kali 10 pangkat 3 kalikan gravitasinya 10 ya. Berarti kita punya W-nya atau masanya beratnya ya. Berarti 2 kali 1,5 itu 3. 10 pangkat 3-nya habis jadi 30. Jadi W-nya sama dengan 30 Newton. Kemudian kita akan mencari nilai Fa-nya. Fa itu persamaannya adalah rho fluida dikalikan gravitasi dikalikan volume yang tercelup ya. Jadi ini volumenya tercelup. Tetapi karena batanya ini ada semuanya di dalam air, berarti volume yang tercelup ini akan sama dengan volume total. Berarti rho fluida di sini adalah air. Rho air itu adalah 1000. Kemudian dikalikan gravitasinya 10. Dikalikan volumenya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi ini 10 pangkat 3-nya habis ya. Karena 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat 0. Berarti sisanya adalah 10 dikalikan 1,5 yaitu 15 Newton. Nah, berarti gaya normalnya tinggal kita balikan ke sini. Persamaan yang awal tadi. Gaya normal sama dengan W itu 30 dikurang Fa-nya adalah 15 ya. 30 dikurang 15 jadi sama dengan 15 Newton. Artinya gaya normal yang dialami oleh brick ini, bata ini adalah 15 Newton dan jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Ini soal nomor 2 itu berkaitan dengan teori kinetika gas atau teori kinetik gas. What happened to the pressure P of an ideal gas if the temperature is increased by a factor of 2 and the volume is increased by a factor of 8 ya. Jadi di sini pada teori kinetik gas itu kita mengenal beberapa proses ya. Ada yang namanya isobarik, isochorik, adiabatik dan sebagainya. Dan di sini adalah proses yang tidak ada bagian yang konstan di sini. Jadi tekanannya berubah, kemudian volumenya berubah, dan temperaturnya juga berubah. Maka kita akan menggunakan hukum yang dikenal sebagai hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Jadi P1 dikalikan V1 per T1 itu sama dengan P2 dikalikan V2 dibagi dengan T2. Nah, kita akan gunakan persamaan ini.
Yang dicari adalah pressure-nya. Jadi P2 kita akan mencari pressure atau P2-nya di sini. P1-nya adalah P, volume satunya kita tulis saja V, kemudian suhunya kita tulis T. Kemudian P2 kita cari, volume 2 tadi dia bilang bahwa volume is increased by factor of 8. Jadi volume 2-nya menjadi 8 V. Kemudian suhunya increased by factor of 2. Jadi suhunya menjadi 2 T. Nah, berarti di sini kita bisa coret untuk V-nya dan T-nya ya, sama-sama V dan T. Berarti kita dapat P itu sama dengan P2 dikalikan dengan 8 bagi 2 itu 4. Sehingga kita dapat nilai P2-nya ya. P2-nya adalah 1/4 P awal atau P1 ya. Jadi dia akan berkurang ya. Berkurangnya faktornya berapa? Dibagi dengan 4. Maka dia bilang decrease by factor of 4. Maka jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan fluida dinamis. Kita baca soalnya. The figure below show a large cylindrical tank of water open to the atmosphere filled with water to depth D. Jadi ada silinder di situ diisi oleh air ya. Kemudian tingginya atau kedalaman airnya itu sampai kedalaman D besar. Kemudian the radius of the tank is R. Jadi jadinya adalah R. At the depth H below the surface, a small circular hole of radius R is punctured into the side of the tank. Kemudian ini pada kedalaman atau pada jarak H dari surface, dari permukaan, kemudian ada lubang yang jari-jarinya adalah R kecil. Kemudian and the point where the emerging stream strikes the level ground is label X. Ini kan nanti airnya akan keluar kan, akan keluar dari lubang itu dan dia jatuhnya di tanah itu pada jarak X seperti ini. Kemudian assume that the speed with which the water level in the tank drop is negligible. Jadi air yang ada di permukaan ini jatuhnya itu bisa kita abaikan kecepatannya ya. Ini nanti kaitannya dengan hukum Bernoulli. Assume that a second small hole is punctured into the side of the tank a distance of half H directly above the hole shown in the figure. Kemudian kita buat lagi lubang lagi yang kecil pada jarak setengah H. Kemudian dari mana setengah H? Di atas ya, above the hole, di atas H yang ini. Jadi kita buat lubang satu lagi. Kemudian if the stream of water emerging from this second hole also land at point X, find H in term of D. Nah, jadi tadi airnya yang dari lubang yang setengah H tadi, yang di atas lubang H yang pertama tadi, ternyata jatuhnya juga di X. Nah, pertanyaannya adalah berapakah untuk nilai dari D besarnya seperti itu. Oh, bukan ya. Berapakah nilai H dalam bentuk D besar, maksudnya seperti itu. Nah, kita akan gambarkan dulu seperti ini. Oke, kita gambar seperti ini ya. Jadi tabung ini atau percobaan ini dikenal sebagai percobaan tabung Torricelli ya. Nah, misalkan kita memiliki tabung yang punya lubang di sini, kemudian tinggi tabungnya itu adalah kita sebut aja sebagai H1 ya. Atau H besar di sini. Nah, yang di sini dia pakai D gitu kan. Kemudian ada lubang yang letaknya di sini kita sebut sebagai jaraknya atau tingginya dari permukaan itu H1. Kemudian kalau kita hitung dari tanah di sini adalah H2. Jadi ada H besar, ada H1 dan ada H2. H1 terhitung dari permukaan, H2 terhitung dari permukaan tanah ya. Yang pertama permukaan air, yang kedua permukaan tanah. Kemudian kalau ada tabung bocor di sini tentu saja airnya akan keluar dari sini ya. Nah, akan keluar seperti ini dan dia akan mencapai jarak ya sejauh misalkan X ya, kita samakan dengan soal yang ada di sini. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah cara mendapatkannya silakan dicari dengan menggunakan hukum Bernoulli ya. Jadi kecepatan air yang keluar dari lubang ini kita sebut sebagai V, nilainya itu adalah akar 2 dikali G dikali H1 ya. Jadi ini adalah persamaan untuk V air keluar dari lubang dulu, yaitu akar 2 GH1. Kemudian dia akan jatuh memerlukan waktu yang kita bisa hitung dengan persamaan GLBB, yaitu H2 itu sama dengan setengah GT kuadrat. Artinya atau GT kuadrat seperti ini, artinya kita punya 2H2 per G itu sama dengan T kuadrat, yang berarti nilai T-nya itu sama dengan akar dari 2H2 per G ya. Akar 2H2 per G. Nah, berikutnya kita bisa mencari nilai X-nya karena sudah tahu nilai T-nya, waktunya, dan sudah tahu nilai kecepatannya, maka X dengan mudah kita bisa hitung. X itu sama dengan V dikali dengan T. Yaitu sama dengan V-nya kita tuliskan, akarnya kita akan jadikan 1. Jadi akar dikalikan akar, maka akan jadi akar. Ya, semuanya karena akar bisa dijadikan 1 seperti ini. 2GH1 dikali 2H2 dibagi G.
G-nya bisa kita coret, berarti X-nya itu akan sama dengan akar 2 kalikan G dikalikan, G-nya sudah habis, oke, yang terhapus G-nya harusnya ya, bukan 2-nya ya. Jadi kita coret di sini, 2-nya masih ada, 2 kali 2 itu berarti 4. 4 dikalikan H1 dikalikan H2. Nah, ini adalah persamaan untuk X-nya. Nah, sekarang kita akan bawa persamaan-persamaan ini ke dalam kasus yang ada di sini. Kasus yang pertama tadi adalah lubangnya berada pada ketinggian H atau berada pada kedalaman H dari permukaan. Jadi H1-nya adalah H, maka H2-nya, oke, kita tulis dulu kasus yang pertama atau lubang pertama ya, first hole-nya. Berarti H1-nya itu sama dengan H. Kemudian H2-nya itu berarti sama dengan D dikurang H. Ya, jadi H1-nya adalah H, H2-nya berarti H2 itu yang bawah ini terhitung dari sini, D dikurang H. Berarti nilai X-nya, X yang pertama itu sama dengan akar 4 dikalikan H1-nya adalah H, dikalikan H2-nya adalah D dikurang H. Ini adalah X untuk yang kasus pertama ya, D dikurang H seperti ini. Kita gunakan persamaan X yang ada di sini. Kemudian dengan cara yang sama kita lihat untuk lubang yang kedua tadi. Lubang yang kedua itu dia dibuatnya adalah H/2 directly above the hole ya. Jadi dia buat lubang setengah H di atas H yang pertama tadi. Jadi tentu saja jaraknya sekarang di sini menjadi setengah H. Kan dari lubang awal, yang atas juga akan jadi setengah H. Berarti kalau kita akan menggunakan persamaan di atas, H1-nya berarti yang dihitung dari permukaan cuma setengah H. Kemudian untuk H2-nya itu dihitung dari dasar. Berarti kalau kita hitung dari dasar, berarti D dikurang dengan setengah H ya. Kalau tadi D dikurang H, sekarang tinggal D minus setengah H. Karena dari atas sampai dasar adalah D, yang dari sini setengah H, maka yang sisanya adalah D minus setengah H. Berarti nilai X-nya juga bisa kita hitung, X sama dengan akar dari 4 dikalikan H1-nya adalah setengah H, dikalikan H2-nya adalah D dikurang setengah H. Ini adalah jarak jatuhnya air pada kasus yang kedua. Padahal dibilang bahwa the stream of water emerging from the second hole also lands at point X. Jadi X-nya sama ini, X yang pertama dengan X yang kedua itu sama. Berarti bisa kita samakan. Berarti kita akan samakan X pertama dan kedua. Karena sama, kita langsung kuadratkan aja, akarnya bisa kita hilangkan. Jadi 4H dikalikan D minus H dari yang pertama, akarnya kita hilangkan dengan cara dikuadratkan, sama dengan 4 dikalikan setengah H dikalikan D minus setengah H. Berarti 4-nya bisa dicoret, 4H-nya 4 sama H bisa kita coret. Berarti kita punya D minus H sama dengan, kita kalikan satu per satu, setengah D dikurangi 1/4 H. Yang D kita kumpulkan dengan D, yang H kita kumpulkan dengan H. Jadi D dikurang setengah D, sisanya tinggal setengah D ya, ini pindah ke kiri. Kemudian H pindah ke kanan jadi positif, H besar dikurang 1/4 H besar, jadinya 3/4, H kecil, pindah ke kanan jadi positif, dikurang 1/4 H kecil, jadi 3/4 H kecil. Berarti dari sini kita punya, ini coret 2-nya dengan 4 dapat 2 ya. Jadi H kecilnya sama dengan 2D dibagi dengan 3 ya, atau 2/3D ya. Jawabannya berarti yang C. Kita lanjutkan soal yang keempat ya. Ini soal keempat itu soal kaitannya dengan modulus Young, berarti dia kaitannya dengan elastisitas ya mestinya. Kita baca dulu. A steel rod 25 cm long has cross-sectional area of 0.8 cm square. What force would be required to stretch this rod by the same amount as expansion produced by heating it through 10 degrees Celsius? Given alpha for steel is 1.2 times 10 power of minus 5 per degree Celsius and Young's modulus for steel is 2 times 10 power of 11 Newton per meter square. Nah, jadi ini ada dua topik ya di sini. Yang pertama adalah topik yang berkaitan dengan modulus Young, elastisitas. Yang kedua adalah topik yang berkaitan dengan expansion atau pemuaian. Nah, pertanyaannya di sini adalah F yang diperlukan untuk bisa stretch, untuk bisa memuaikan atau untuk bisa menambah panjang dari batang baja yang panjangnya 25 dan cross sectional areanya 0,8 cm kuadrat. Jadi yang kita cari adalah nilai delta L-nya. Nah, berarti di sini ada dua jenis delta L yang akan kita peroleh ya. Yang pertama adalah delta L yang diperoleh dari elastisitas, yaitu menggunakan konsep modulus Young.
Modulus Young itu nilainya atau persamaannya itu sama dengan F dikalikan L dibagi dengan A dikalikan delta L ya. Ini persamaan untuk modulus Young. Jadi F di sini gaya, L itu panjangnya, A adalah luas penampangnya atau cross sectional area, dan delta L di sini adalah pertambahan panjang. Kemudian yang kedua, kita bisa dapatkan juga pertambahan panjang yang diperoleh dari pemuaian. Pemuaian panjang tentunya, persamaannya adalah L, panjang awalnya dikalikan alfa dikalikan delta T. Nah, kedua persamaan ini tinggal kita hubungkan untuk mendapatkan nilai dari F-nya. Kita mulai dari yang persamaan kanan dulu. Delta L sama dengan L dikali alfa dikali delta T. Jadi di sini L-nya adalah panjang awalnya, yaitu 25 cm. Kita buat dalam cm dulu. Kemudian dikalikan alfa. Alfanya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5. 1,2 kali 10 pangkat min 5. Delta T-nya itu dia bilang 10 derajat Celcius ya. Jadi dikalikan 10. Maka sama dengan 25, kita ikutkan 10-nya ke sini, jadi 12 kali 10 pangkat negatif 5. Satuannya masih dalam cm. Atau kita buat 25 kali 12, 300 ya, berarti 300, kemudian kali 10 pangkat min 5. Nah, ini masih cm, kita akan ubah ke meter, jadi dikali lagi 10 pangkat negatif 2. Maka satuannya meter, berarti kita punya 10 pangkat negatif 2-nya bisa kita hilangkan dengan 0 yang 2 di depan. Jadi kita punya 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, ini adalah delta L-nya. Lalu nilai delta L ini kita masukkan ke persamaan yang modulus elastisitas atau modulus Young ya. Jadi kita punya, langsung masukkan, E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11 modulus Young-nya. Sama dengan F-nya akan kita cari. Dikalikan L, L-nya adalah 25 cm. Nah, kita akan ubah dia menjadi meter. Berarti 25 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan A, cross sectional area-nya adalah 0,8 cm kuadrat. Maka kita ubah jadi 0,8 kali 10 pangkat negatif 4. Dari cm kuadrat ke meter kuadrat jadi minus 4. Kemudian dikalikan delta L-nya sudah kita hitung tadi, 3 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, ini adalah ekspresi untuk mencari nilai F. Tinggal kita hitung, maka kita bisa dapatkan nilai F-nya ya. Jadi F-nya itu akan sama dengan, kita pindah di ruas kiri semuanya, 2 kemudian dikalikan 0,8 ya. Jadi kita kalikan ini 2 dikalikan 0,8 dikalikan 3 ya. Dikali 3 kemudian dikali 10-nya kita hitung. Jadi ada 10 pangkat 11 dikalikan 10 pangkat min 4, jadi dikurang 4 sama dengan 10 pangkat 7 dikurangi 5 lagi, jadi 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2. Oke, jadi 10 pangkat min 9, betul. 11 dikurangi 9, berarti sama dengan 10 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan yang atas ini, F-nya berarti 25 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, sudah dapat, tinggal kita hitung nilai F-nya. Jadi F sama dengan 2 dikali 0,8, 1,6 dikali 3, 4,8. Kemudian kali 10 pangkat 2 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat negatif 2. Kita bagikan 4,8 dibagi 25. 0,192 ya. 0,192 dikali 10 pangkat. Ini pangkat 2 dikurangi negatif 2 ya. Dibagi pangkatnya dikurang. Jadi 2 plus 2 pangkat 4. Satuannya sudah SI. Jadi sudah Newton. Atau kita buat pangkatnya kita kalikan jadi 1920 Newton ya. Seperti itu. Maka jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Ini masih berkaitan dengan teori kinetika gas ya. An ideal gas is confined to a container whose volume is fixed. If the container holds n moles of gas by what factor will the pressure increase if the absolute temperature is increased by a factor of 2 ya. Jadi di sini proses pada gas di mana volume is fixed ya. Volumenya itu tetap, kita kenal sebagai proses isoforis atau isovolumetric. Maka kita bisa gunakan persamaan yang sama seperti soal sebelumnya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 ya. Nah, karena volumenya sama, jadi V1 sama dengan V2. Berarti ini bisa kita coret karena V-nya sama. Berarti kita tinggal tuliskan P1-nya adalah P dibagi T1-nya adalah T. Kemudian kita tulis P2 dibagi T2-nya adalah the absolute temperature is increased by a factor of 2. Jadi ini jadi 2T. Maka T-nya bisa dicoret lagi, kali silang, jadi 2P sama dengan P2.
Artinya P2-nya itu 2 kali semula atau increase by factor of 2 ya. Jawabannya juga B. Lanjut nomor 6. Heat flows through a block of iron as shown in the figure A at a rate of H ya. The temperature of each side of the block are T1 and T2 respectively. If the block is rotated 90 degree as shown in figure B, the rate at which heat is transferred is now ya. Jadi mungkin ini gambar A itu yang sebelah kiri, kemudian dia rotate 90 derajat menjadi gambar B seperti ini. Dan kita akan menghitung heat transfer yang melalui gambar A dan melalui gambar B ya. Jadi di sini topiknya tentang kalor, khususnya tentang perpindahan kalor atau konduksi ya, dimana kita tahu bahwa untuk persamaan kalor yang ditransfer atau ditransmisikan secara konduksi itu persamaannya adalah K A delta T dibagi dengan L ya, dimana K itu konstanta konduksi, A adalah cross section areanya atau luasan yang ditembus oleh kalor tersebut, delta T perbedaan suhunya, dan L adalah panjangnya. Sekarang kita akan bandingkan pada kondisi A dan kondisi B. Jadi kita tulis dulu di sini untuk yang HA itu sama dengan K-nya itu kita tulis K saja, kemudian areanya adalah area yang ditembus oleh kalor ini. Jadi cross section areanya adalah yang bagian sini ya. Jadi panjangnya adalah L, kemudian tingginya adalah 2L. Jadi areanya di sini adalah L dikalikan 2L. Kemudian dikalikan delta T-nya, kita tulis saja delta T karena nanti akan sama saja T2 min T1. Kemudian L-nya mana? L-nya adalah panjang di mana kalor itu merambat. Jadi dari sini sampai sini, dan kita tahu panjangnya di situ adalah 4L. Jadi di sini per 4L. Kemudian untuk yang merambat pada B, laju kalor yang ada pada B, HB itu sama dengan K, K-nya sama karena di sini bendanya masih sama. Kemudian luasan yang ditembusnya adalah bagian yang sini ya. Jadi luasan atau cross section areanya itu ini. Di sini kita lihat bahwa panjangnya L, kemudian tingginya adalah 4L. Jadi kita kalikan di sini L dikalikan 4L. Kemudian delta T-nya sama, dan panjang yang dia lewati, kalau yang dilewati adalah sepanjang ini, berarti sama dengan 2L. Nah, berikutnya untuk mengetahui hubungannya kita tinggal bandingkan saja untuk HA dibanding dengan HB seperti ini ya. Jadi K-nya bisa kita coret seperti ini, delta T-nya juga bisa kita coret. Kemudian di sini ada L, kita coret juga ada L. Di sini juga ada L sama, kita akan coret semua di sini. Berarti untuk HA itu nilainya H, kemudian dibanding dengan HB kita akan cari nilainya HB sama dengan, untuk yang atas kita tinggal punya 2 dibagi dengan 4, jadi 2 per 4. Kemudian yang bawah adalah 4 dibagi dengan 2. Atau nanti ini bisa kita sederhanakan, kita hitung jadinya 2 per 4 dibalik jadi dikali 2 per 4 juga ya. Maka jadinya 4 per 16 atau 1 per 4. Hari ini berarti kalau kita kalikan silang jadi 4H itu sama dengan HB. Artinya laju kalor pada kondisi B atau pada gambar B di sini adalah 4 kali semula atau 4H ya. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut soal nomor 7. What is the final temperature of a mixture of 200 grams of water that has an initial temperature of 20 degrees Celsius and 800 grams of water that initially at 60 degrees Celsius? Assume no heat loss to the environment. Oke, ini soalnya tentang asas black ya. Jadi di sini kita akan mencampurkan air 200 gram suhunya 20 derajat dan 800 gram suhunya 60 derajat. Kita akan campurkan dan kita diminta untuk mencari final temperature-nya atau temperatur akhirnya. Kita tahu bahwa untuk asas black ini kita memiliki persamaan bahwa Q yang dilepas oleh benda yang punya suhu lebih tinggi itu akan sama dengan Q yang diterima atau Q yang diserap ya. Oke, kita tulis dulu Q terima. Nah, kita bisa buat untuk mempermudah seperti ini ya. Jadi untuk yang atas itu kan dia suhunya 60 derajat, kemudian dia punya massa 800 gram. Kita biarkan aja massanya gram. Kemudian yang bawah suhunya 20 derajat Celcius, kemudian suhunya massanya dia ada 200 gram. Nah, tinggal kita masukkan, dua-duanya adalah air. Jadi yang untuk Q lepas atau kita tentukan dulu. Misalkan final temperature-nya di sini ya, kita tulis sebagai T final. Berarti yang panas ini akan melepas, Q lepas, kemudian yang dingin ini akan menyerap atau Q terima ya. Jadi Q lepasnya sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Q terimanya juga sama karena sama-sama terjadi perubahan suhu. Jadi ini juga M dikali C dikali delta T. Bendanya sama-sama air, jadi C-nya bisa kita coret karena di sini C air, yang kanan juga C air ya.
Untuk yang melepas, M-nya adalah 800 gram karena dia suhunya lebih tinggi. Jadi ini 800 dikalikan delta T-nya adalah 60 dikurang T final, 60 minus TF, 60 ya, bukan 80. 60 dikurang TF, ini akan sama dengan, untuk yang menyerap, itu ada 200 gram masanya karena suhunya lebih rendah di sana. 200 dikali delta T-nya adalah TF dikurang dengan 20 ya. Kita bisa sederhanakan, 200 kita coret dengan 800, dapatnya 4. 4 kali 60 itu 240 dikurang 4 TF itu akan sama dengan TF dikurang 20 ya. TF minus 20. Jadi pindah ke kiri jadi 260, kemudian pindah ke kanan jadi 5 TF ya. TF ditambah 4 TF. Jadi TF-nya itu sama dengan 260 dibagi 5. 260 dibagi dengan 5 ya. Artinya 26 dikalikan 2 jadi 52 derajat Celcius ya. Jadi jawabannya yang A ya. Lanjut soal nomor 8. If the rod in the figure above is uniform and has mass M, what is the tension in the supporting string? The rod is free to rotate about point P. Jadi ini soalnya tentang kesetimbangan benda tegar ya, atau tentang dinamika rotasi, dan di sini kita akan mencari nilai tegangan tali dari string ini, dari tali ini ya. Jadi kita gambar dulu seperti ini. Jadi ini adalah titik P-nya yang akan kita gunakan sebagai poros ya. Kemudian dia membentuk sudut theta terhadap vertikal seperti ini. Ini adalah theta. Kemudian ini adalah talinya, karena dia tali maka di sini ada tegangan tali. Kita gambar T di sini. Kemudian karena dia punya massa M, maka dia punya berat ya, beratnya di tengah-tengah karena dia uniform ya, artinya dia homogen. Jadi beratnya pasti pas di tengah-tengah sini. Ini kita punya beratnya adalah mg ya. Nah, karena dia dalam kondisi setimbang, yang diminta adalah nilai T-nya di sini, maka kita bisa gunakan konsep torsi ya. Jadi kita bisa hitung sigma torsi terhadap porosnya, terhadap titik P ini akan sama dengan 0 ya. Kemudian kita hitung untuk yang torsi disebabkan oleh T di sini, oleh tegangan tali ya. Maka tegangan tali itu akan memiliki nilai lengannya berarti sepanjang ini. Ya, lengannya adalah sepanjang ini. Berapa nilainya ini? Theta akan pindah ke sebelah sini. Nah, kalau ini di sini theta, kemudian yang ini kita anggap sebagai sisi miring, berarti ia ada di depan theta. Berarti yang bagian sini adalah L dikalikan sin theta. Jadi untuk yang T ini adalah T torsinya dikalikan lengannya adalah L sin theta. Kemudian kita lihat arah putarannya ya. Kita asumsikan kalau dia berlawanan jarum jam negatif, searah jarum jam positif. Jadi dia arah putarannya pasti ke arah sini. Nah, kalau ke arah sini berarti dia berlawanan dengan jarum jam, berlawanan arah. Berarti ini kita tulis minus ya. Kemudian plus untuk yang torsi kedua disebabkan oleh W atau mg ini, lengan dari W atau jaraknya dia ke poros itu adalah jarak tegak lurusnya, berarti yang ini. Nah, di sini adalah setengah L panjangnya, karena dia pasti tengah-tengah, setengah L. Maka panjang yang ini adalah di depan sudut ya. Ini theta, jadi ini adalah setengah L sin theta juga. Ini setengah L sin theta, berarti torsinya adalah beratnya, gayanya, mg, dikalikan dengan setengah L sinus theta. Nah, ini akan sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita pindah ya, pindah ruas, jadi setengah dikalikan mg dikalikan L sin theta sama dengan T yang ada negatifnya pindah ke kanan, jadi T dikalikan L dikalikan sin theta. Nah, tinggal kita coret-coret saja di sini. Sin theta-nya sama, kanan kiri bisa dicoret, L-nya juga sama, bisa dibagi L semua. Nah, di sini kita dapat nilai T-nya yaitu setengah mg sama dengan T. Berarti jawabannya yang setengah mg, yaitu yang D. Lanjutkan nomor 9. A small disc and a thin uniform rod of length L whose mass is eta times greater than the mass of the disc lie on a smooth horizontal plane. The disc is set in motion in horizontal direction and perpendicular to the rod with velocity v, after which is elastically collides with the end of the rod. Find the angular velocity of the rod after the collision. Jadi di sini kita memiliki batang yang uniform dan suatu disk ya di sini. Kemudian dia akan menabrak batang ini dan kita lihatnya ini tampak atas karena dia berada pada yang smooth horizontal plane. Kita lihatnya dari atas berarti ya. Kemudian dia akan menabrak dan tumbukannya itu sifatnya adalah elastik atau elastic collision. Kemudian pertanyaannya, setelah ini menabrak, tentunya
batang ini akan berputar. Nah, kita akan mencari find the angular velocity atau kelajuan sudutnya dari batang ini setelah tabrakan. Kemudian massa dari batang ini adalah eta times eta kali massa dari disknya atau benda yang bulat ini ya. Jadi kita bisa gambarkan ulang seperti ini. Kita memiliki suatu disk di sini. Anggaplah ini massanya adalah M. Kemudian di sini ada batang. Berarti massa batang ini adalah kita tulis dulu aja nih M1, kemudian di sini M2 ya. Massa batangnya punya massa M2 yang nilainya adalah eta dikalikan M1 seperti itu. Kemudian batangnya homogen, jadi pusat massanya pasti ada di tengah-tengah. Kemudian M1 ini akan menabrak si batang ini pada bagian ujung sini. Maka karena terjadi tumbukan, kita bisa menggunakan yang pertama adalah hukum kekekalan momentum ya. Di sini horizontal plane-nya itu smooth atau nggak ada kayak gesek, maka momentumnya kekal. Kita pakai M1, oh dia punya kecepatan dulu ya, kecepatannya adalah V. Jadi M1 dikalikan V ditambah M2 dikalikan 0 karena dia masih diam, sama dengan M1 dikalikan V1 aksen plus M2 dikalikan V2 aksen. Nah, di sini kita tahu nilai V1 aksen itu berarti kecepatan M1 setelah tumbukan, dan V2 aksen di sini adalah kecepatan linear pusat massa dari batang ini setelah tumbukan. Ini ada V2 aksen di sini. Setelah dia ditumbuk oleh M1 ya. Nah, kemudian karena kita sudah tahu hubungannya, kita bisa langsung tuliskan seperti ini. M1 dikalikan V sama dengan M1 dikalikan V1 aksen plus M2-nya adalah eta M1 dikalikan V2 aksen. Berarti M1-nya sama. Di kedua ruas ada M1, kita bagi M1 semua. Kita bisa coret, dan kita coret seperti ini. Maka kita dapat nilainya V sama dengan V1 aksen plus eta V2 aksen. Kita buat jadi persamaan yang pertama ya. Kita dapatkan dari hukum kekekalan momentum linier ya. Kemudian yang kedua, kita akan cari dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut terhadap pusat massa dari batang ini. Maka momentum sudutnya adalah yang pertama miliknya disk ini. Jadi M1 dikalikan V dikalikan jaraknya dia ke pusat batang atau pusat massa batang. Jaraknya adalah sepanjang ini. Kalau misalkan panjangnya dia L, jadi jaraknya adalah setengah L. Jadi M1 dikali V1 dikali setengah L. Kemudian sama dengan, karena batangnya juga masih diam awal, sama dengan M1 dikalikan V1 aksen dikalikan setengah L juga, tetapi di sini sudah menjadi V1 aksen ya. Kemudian ditambah sekarang batangnya bergerak dengan kecepatan V2 dan dia juga akan berotasi ya, berotasi dengan kecepatan sudut misalkan kita sebut aja omega. Maka dia akan punya momentum sudut adalah I dikalikan omega. Nah, untuk V2 aksennya di sini tidak akan kita tuliskan momentum sudutnya. Kenapa? Karena kita mengacu pada pusat massa batang. Artinya dia tidak punya jarak ya. Seperti V ini punya jarak nih, punya lengannya segini ya. Nah, yang V2 aksen ini nggak ada. Berarti momentum sudut untuk batang setelah tumbukan hanya bagian yang I kali omega saja. Berikutnya kita tuliskan secara lengkap dulu yang di sini. Jadi kita punya setengah dikalikan M1 dikali V dikali L sama dengan, sama di sini setengah dikalikan M1 V1 aksen dikalikan L ditambah I di sini adalah momen inersia batang. Momen inersia batang terhadap pusat massanya, jadi 1/12 ya, 1/12 M2 dikalikan L kuadrat dikalikan dengan omega. Kemudian untuk M2-nya langsung saja kita ganti M2 itu eta M1. Berarti ini kita hapus dulu. Kita tulis lagi ya. Jadi di sini 1/12 M2-nya adalah eta dikalikan M1. Berarti semuanya punya M1 dan kita bisa coret ya. M1 ada M1, ada M1 semua. Bisa kita hilangkan. Semuanya punya L, bisa kita coret juga L-nya. Yang ini tinggal 1. Berarti kita punya kalikan 2 semua. Kedua ruas kali 2 supaya tidak ada pecahan di ruas kiri di sini. Jadi V sama dengan V1 aksen ditambah, ingat kita sudah mengalikan dengan 2, jadi ini jadi 1/6 ya. 1/6 eta dikalikan L dikalikan omega. Ini persamaan kita yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita sudah bisa mencari nilai omeganya. Oh, belum ya, karena kita punya 3 variabel. Maka yang terakhir kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi kinetik. Nah, tadi yang pertama ini kita akan memakai hukum kekekalan momentum linier.
Yang kedua adalah hukum kekekalan momentum sudut. Dan yang terakhir kita akan menggunakan hukum kekekalan energi kinetik. Berarti energi kinetiknya adalah pertama miliknya disk ini. Setengah dikalikan M1 dikalikan V kuadrat sama dengan, ya batangnya masih diam. Awalnya dia sebelum ditabrak itu masih diam. Sama dengan setelah ditabrak setengah dikalikan M1 dikalikan V1 aksen kuadrat. Kemudian ditambah batangnya bergerak dengan kecepatan V2 aksen. Jadi setengah dikalikan M2 dikalikan V2 aksen kuadrat. Ditambah batangnya berputar dengan kecepatan sudut omega. Dia punya energi kinetik rotasi setengah dikalikan I dikalikan omega kuadrat. Semuanya punya setengah, berarti setengahnya bisa kita bagi habis ya. Maka kita punya M1 dikalikan V kuadrat sama dengan M1 dikalikan V1 aksen kuadrat plus M2 dikalikan V2 aksen kuadrat, kemudian ditambah 1/12 dikalikan M2. M2-nya langsung kita ganti eta dikalikan M1. Ini M2 kalikan dengan L kuadrat, ya ini rumusnya sama 1/12 ML kuadrat. Kemudian dikalikan omega kuadrat ya. Sekarang semua ruas juga punya M1, bisa kita coret M1-nya. Ini M2-nya belum kita ganti ya. Jadi M2-nya kita ganti juga seperti biasa. Kita ganti menjadi eta dikalikan M1. Maka semuanya sekarang punya M1 semua ya. Kita coret, kita coret. Kemudian kita memiliki persamaan V kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah eta V2 aksen kuadrat ditambah 1/12 eta dikalikan L kuadrat dikalikan omega kuadrat. Sebutlah ini sebagai persamaan kita yang ketiga. Nah, berikutnya tinggal kita selesaikan ya. Yang kita cari adalah omega kuadrat atau omeganya kan. Maka jawabannya dalam V. Berarti yang harus kita ganti adalah V1 aksen, ini kita ganti, dan ada V2 aksen di sini. Kita ambil persamaan V1 aksennya dari persamaan 2 di sini. Nanti persamaan V2 aksennya dari persamaan 1 ya. Jadi kita sudah menemukan sebenarnya cuma bentuknya masih terpecah ya seperti ini. Oke, kita mulai dulu dengan mengganti yang mudah dulu ya, V1 aksen. Jadi persamaan ini kita tuliskan tuh, V1 aksennya apa? V1 aksen dari persamaan 2 itu berarti V dikurangi 1/6 dikali eta dikali L kali omega. Ini kita dapat dari persamaan 2 ini ya, mengganti V1 aksennya. Kemudian yang untuk V2 aksennya kita lihat persamaan 1 ini. Maka kalau kita mau tuliskan V2 aksennya, berarti kita punya eta V2 aksen dulu ya. Eta V2 aksen itu akan sama dengan V dikurangi V1 aksen. V dikurang V1 aksen. Berarti V2 aksennya itu sama dengan V dikurang V1 aksen dibagi dengan eta. Nah, seperti ini. Kemudian kita gantikan lagi V1 aksennya dari persamaan 2 tadi ini. V1 aksennya kita masukkan lagi. Supaya apa? Supaya tidak ada yang aksen lagi. Supaya semuanya dalam V ya. Kita gantikan nanti di sini. Jadi kita punya V2 aksennya sama dengan, tulis lagi di sini, V2 aksen sama dengan ini 1 etanya kita tulis di depan. Jadi 1/eta dalam kurung V dikurang V1 aksen. Masukkan angkanya. V1 aksen adalah V dikurangi 1/6 dikali eta dikali L dikali omega. Seperti ini. Jadi 1/6 dikali omega dikali L dikali eta ya. Kemudian kita buka kurungnya. Jadi ini 1/eta dalam kurung V dikurang V itu habis V-nya, tinggal negatif. Dikali negatif jadi positif. 1/6 eta dikali L dikali omega. Nah, etanya bisa kita coret ya. Jadi V2 aksennya adalah 1/6 omega dikali L. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke persamaan 3 semuanya ya. Jadi kita masukkan di sini V kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat. Nah, kita masukkan V1 aksen kuadrat itu adalah V, kita tulis dulu aja, V dikurangi 1/6 dikalikan eta dikalikan L dikali omega kuadrat ditambah eta dikalikan V2 aksen kuadrat. V2 aksen kuadrat itu adalah 1/6 omega L. Kemudian dikuadratkan di sini. Kemudian ditambah lagi 1/12 dikalikan eta kali L kuadrat dikalikan omega kuadrat. Nah, sudah jadi persamanya, tinggal kita kerjakan ya secara matematik ya. Jadi ini kita tuliskan V kuadrat sama dengan, kita kuadratkan
A min B kuadrat itu A kuadrat minus 2AB ya. Berarti 2 dikali V dikali 1/6 eta L omega. Kemudian ditambah dengan B kuadrat. Jadi 1/36 eta kuadrat. Kemudian L kuadrat omega kuadrat. Ditambah lagi dengan eta dikalikan 1/36. Kita kuadratkan yang ini. 1/6 omega L kuadrat. 1/36 omega kuadrat L kuadrat ditambah dengan 1/12 eta L kuadrat omega kuadrat. Kemudian yang ada V-nya kita pindah ke kiri, yang mengandung omega kita biarkan di ruas kanan ya. Yang ada omeganya kita pindah, yang ada V-nya kita pindah ke kiri. Jadi V kuadrat dikurang V kuadrat habis, tinggal 2V dikalikan 1/6 L eta omega. Jadi kita pindah ini yang kiri, V kuadrat min V kuadratnya habis, 2V 1/6 L eta omega L. Eta omega kali L betul sama dengan, nah ini kan bentuknya sama semua ya. Jadi semuanya mengandung omega kuadrat, maka kita akan kumpulkan omega kuadratnya. Ini mengandung omega kuadrat semua. Kita tulis di sini omega kuadrat. Berarti dalam kurung sisanya kita tuliskan 1/36 eta kuadrat L kuadrat ditambah dengan 1/36. Di sini eta, kemudian L kuadrat ya. Dia nggak pakai kuadrat untuk baris yang suku berikutnya ini, ditambah lagi 1/12, kemudian eta dikalikan L kuadrat seperti ini. Oke, kita bisa melakukan penyederhanaan ya. Di sini semuanya ada L sama eta ya. Jadi L-nya kita bisa coretin satu-satu nih. Ini L-nya habis, L-nya tinggal 1, L-nya tinggal 1 ya. Kemudian ada omega juga, maka omeganya tinggal 1 di sini. Kemudian ada eta juga, etanya kita bisa coret habis di sini. Ini tinggal 1, ini habis, kemudian yang ini juga habis. Maka kita tinggal memiliki ini 2V dikalikan 1/6. Jadi V/3 sama dengan omega dikalikan sisanya di sini ada eta L/36 ditambah L/36 ditambah L/12. Nah, ini dulu yang kita kerjakan ya, biar mudah. Yang bagian belakang kita punya 1/36. 1/36 L ditambah 1/12 ya. 1/12 itu kan 3/36 L. Jadi 1/12-nya kita ganti 3/36 supaya bisa dijumlah 4/36 L. Nah, 4/36 L itu sama dengan 1/9 L ya. Ini 1/9 L. Jadi kita punya 1/36 eta L ditambah 1/9 L ya. Udah nggak pakai eta lagi karena sudah kita coret etanya. Oke, berarti kita bisa bagi semuanya dengan 3. Ini dibagi 3 habis, dibagi 3 12, dibagi 3 tinggal 3. Oke ya, cukup panjang ya. Jadi V-nya itu sama dengan omega dikalikan, samakan penyebutnya untuk mudah, jadi eta L ditambah dengan, samakan penyebutnya 12 dulu ya. Kita samakan 12, jadi ini eta L ditambah ini 4L berarti. 4L. Nah, sudah lebih sederhana, berarti kali silang 12V dibagi dengan eta L atau L-nya dikeluarkan, L dalam kurung eta plus 4 itu sama dengan V. Omega, maaf, sama dengan omega. Nah, kita dapat ya nilai omeganya. 12V dibagi L eta plus 4. 12V dibagi L eta plus 4. Maka jawabannya yang E ya. Jadi ini cara yang terakhir itu tinggal kita pindah ruas saja nih. 12-nya dikalikan V kan. Kemudian yang ini dibagikan ke sini. Maka kita dapat nilai omeganya seperti itu. Oke, untuk soal ini cukup panjang penyelesaiannya dan jawabannya adalah yang E ya. Lanjut soal nomor 10. Dua benda A dan B digantung pada katrol tetap melalui tali yang masanya diabaikan. Seperti gambar di bawah, katrol berupa silinder pejal dengan massa 2 kg. Jika massa katrol adalah, jika massa MA 1 kg, MB-nya 2 kg, maka besar tegangan tali TA dan TB masing-masing adalah titik-titik. Oke, ini masih juga di topik dinamika rotasi ya. Jadi kita akan gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada masing-masing benda ini. Kita mulai dari yang A dulu ya. Jadi yang A itu dia akan punya berat. Ya, berat A itu nilainya adalah WA, yaitu MA kali G. WA itu sama dengan MA-nya adalah 1 kg. MA dikalikan gravitasi. Gravitasinya kita gunakan 10. 1 dikali 10 berarti sama dengan 10 Newton. Kemudian pada A ini juga akan muncul tegangan tali ya. Akan bekerja gaya tegangan tali arahnya ke atas. Jadi di sini ada
tegangan tali yang kita sebut sebagai TA. Kemudian untuk massa B, kita gambar dulu massa B, dia juga akan punya berat B, WB. Caranya sama dengan yang A, MB dikali G, massa B-nya 2, gravitasnya 10, jadi ini 20 Newton. Kemudian di sini juga bekerja tegangan tali B atau TB ya. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan untuk massa A dan massa B itu lebih berat atau lebih besar massa B. Ini akan mengakibatkan balok B akan turun dengan percepatan A karena dia lebih berat. Balok A-nya akan naik dengan percepatan yang sama ya, percepatan A. Akibatnya katrol ini akan berputar seperti ini. Berputar searah jarum jam ya, dengan percepatan sudut nanti kita sebut sebagai alfa. Jadi dia akan punya percepatan sudut alfa karena arah putaran katrolnya ke arah kanan. Nah, sekarang kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada katrol. Jadi pada katrol ini bekerja gaya yang pertama, yang sebelah kanan di sini ada TB ya. Karena T itu nanti berlawanan seperti ini, ada TB di bawah, ada TB yang bekerja pada katrol juga. Dan di sebelah kiri di sini juga ada TA. Dengan cara yang sama, untuk logikanya TA ini juga saling berlawanan ya, seperti ini. Ini ada TA. Kemudian katrol ini akan bergerak berlawanan searah ya, jarum jam dengan percepatan sudut alfa. Berarti untuk yang A dan B ini geraknya adalah gerak translasi. Jadi yang A dengan B translasi, sedangkan katrol di sini geraknya adalah gerak rotasi. Sekarang kita akan menuliskan persamaan gerak pada A dan B serta pada katrol. Yang A dulu. Nah, yang A itu berarti kita menggunakan sigma F sama dengan MA dikalikan A. Karena A itu bergerak ke atas, berarti sigma F-nya adalah TA dikurang dengan WA. Sama dengan MA dikalikan A. Kita masukkan angkanya. TA dikurang 10 sama dengan MA-nya 1. 1 kali A jadi A ya. Di sini kita bisa ambil nilai TA-nya yaitu A plus 10. Oke, kita buat ini sebagai persamaan yang pertama atau kita tuliskan dulu seperti ini. Kemudian yang untuk B. Nah, yang untuk B itu berarti sama, sigma F sama dengan MB dikali A. Massa B itu geraknya turun, jadi WB dikurang dengan TB itu sama dengan MB dikalikan A. WB-nya adalah 20, kemudian dikurang TB sama dengan MB-nya 2 dikalikan A. 2A, dan kita dapat nilai TB-nya ini 20, 2A-nya pindah ke kiri sama dengan TB-nya pindah ke kanan. Nah, kita dapat nilai TB-nya. Kemudian untuk yang katrol ya. Katrol ini geraknya rotasi. Jadi kita akan gunakan sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Torsi itu kan F dikali D ya. F-nya itu ada TB, ada TA. Geraknya searah jarum jam. Artinya TB dikurang TA untuk gayanya ya. Jadi sigma F-nya itu TB dikurang TA dikalikan lengannya dia ke poros putaran adalah jari-jari katrol ini, R. Sama dengan momen inersia katrol. Katrolnya kita anggap sebagai silinder pejal. Jadi 1/2 M katrol dikalikan R kuadrat dikali alfa. Alfa itu A per R. Nah, maka R-nya bisa dicoret sini. Kita coret R-nya, kita coret lagi. Habis ya, jadi R-nya udah habis. Kemudian kita tuliskan TB dikurang TA sama dengan setengah dikalikan massa katrolnya di sini adalah 2 kg ya. Dia silinder pejal 2 kg. 2 dikali A. Kita coret. Jadi TB dikurang TA itu sama dengan A. Nah, kita sudah punya 3 persamaan. Nah, untuk menyelesaikannya kita tinggal substitusi ya persamaan yang sebelumnya. TB-nya kita masukkan, TA-nya juga kita masukkan. Jadi kita masukkan di sini, TB-nya kita ganti menjadi persamaan yang ada di B. Maka kita akan dapatkan 20 dikurang 2A dikurang TA-nya kita ganti sampai persamaan yang ada di A. A plus 10 sama dengan A. Jadi kita punya 20 dikurang 2A dikurang A dikurang 10 sama dengan A ya. 20 dikurang 10 adalah 10, yang A pindah semua ke kanan. A ditambah 2A ditambah A, maka jadinya adalah 4A. Jadi kita dapat nilai A-nya 10 dibagi 4 ya. 10 bagi 4 itu 2,5 meter per second kuadrat. Nah, kita dapat nilai A, maka kita bisa mencari nilai TA dan TB. Kita mulai dari yang TA dulu. TA itu sama dengan A ditambah 10, 2,5 plus 10. Jadi TA-nya adalah 12,5 Newton.
Kemudian yang B kita bisa cari lewat sini, TB itu sama dengan 20 dikurang 2A. 2 dikali 2,5. Nah, 2 dikali 2,5 itu 5 ya. 20 dikurang 5 itu sama dengan 15 Newton. Nah, kita dapat jawabannya. TA-nya adalah 12,5, TB-nya adalah 15 Newton. Maka yang E ya.